Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition to join me in this video from the beginning until the end, because today we are going to learn a new material on this book. Ya, jadi buat siswa-siswi kelas 9A yang udah punya buku ini, silahkan untuk dibuka ya, karena kita bakal belajar materi baru di buku ini. Okay, before we go to the material, let's pray together first. Start. Okay, finish. Thank you. So, for all of you 9A class students, please stay on a healthy condition, yeah? Because as we know that we are on this pandemic of COVID-19, so please stay at home and stay to be healthy. Okay, so now let's move to the material. Okay, here. Buat yang udah punya bukunya, silahkan buat dibuka halaman 52 pada unit 4. Because today we are going to learn about instruction and reminders. Karena hari ini kita bakal belajar tentang instruction and reminders. Ya, di materi ini sesuai dengan penjelasan di bawahnya, I can give instructions, remind somebody what to do and respond. Saya bisa memberi instruksi, mengingatkan seseorang, dan juga bagaimana untuk meresponnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Here, I have a conversation about this material. Conversation ini judulnya A Third Day. Ada yang tahu nggak judul dari A Third Day itu apa? Ya, a third day itu bisa diartikan menjadi hari yang sibuk. And here I have a conversation about it. Thanks for coming, Tomo. My brother Sam usually works today, but he's off sick. No worries, Annie. I'm looking forward to it. But you'll have to talk me through it. Oh, it's all very simple. First, show the customers to a table. Make sure the table is clean. Then, give them a menu. That seems easy. Yes, but be sure to give them time to read the menu. Of course. Then what? After a few minutes, go back to the table and take their order. And don't forget to write it down. And always write the table number on the order. I hope I remember it all. You need to be organised, Tomo. I'll be in the kitchen, so try to bring me the orders as soon as possible. No problem. Take this to table 6. Anything else? Yes. Remember to be polite with all the customers. Sure. Now, the last thing you need to do is put this apron on and enjoy it. Don't look so worried.
Okay, you already watch the video about this conversation. Kira-kira ada yang dapat poinnya nggak? Si conversation ini tuh tentang apa sih? Percakapan ini tuh tentang apa sih? Oke, buat yang belum dapat poinnya nih, kita bareng-bareng buat translate si percakapan ini ya, satu-satu. Dari atas, dari si Annie, nyampe terakhir, nyampe si Annie lagi. Oke. Nah, untuk percakapan pertama, Annie. Terima kasih sudah datang, Tomo. Adikku Sam biasanya bekerja hari ini, tapi dia sedang sakit. Tidak apa-apa, Annie. Aku tidak sabar untuk melakukannya, tapi kamu harus menjelaskannya kepadaku terlebih dahulu. Oh, itu sangat simpel, sangat sederhana. Pertama, tunjukkan customer ke mejanya dan pastikan mejanya dalam keadaan bersih. Lalu berikan mereka menu. Kayaknya gampang, ya, tapi kamu harus memberi mereka waktu untuk membaca menu. Tentu saja. Terus apa lagi? Setelah beberapa menit, kembali lagi ke mejanya dan ambil pesanan mereka. Jangan lupa untuk penulisnya dan juga tulis nomor yang ada pada mejanya. Aku harap aku bisa mengingat semuanya. Kamu harus terorganisir, Tomo. Aku akan berada di dapur. Jadi, tolong bawakan aku pesanannya secepat mungkin. Tidak masalah. Ada lagi? Ya. Ingat, harus sopan kepada semua customer. Baiklah. Sekarang terakhir yang harus kamu lakukan adalah put this apron on. Ada yang tahu nggak apron itu apa? Ya, apron itu adalah sejenis celemek atau memang celemek. And enjoy it. Dan nikmatilah. Don't look so worried. Jangan khawatir ya. Ya, kurang lebih percakapannya kayak gitu. Jadi si percakapan ini bisa disimpulkan kurang lebih si Annie nih. Annie memberi instruksi, mengajak si Tomo buat membantu dia di kafe kecilnya. Nah, Annie menjelaskan beberapa instruksi. Pertama, dia harus show the customer to the table, make sure the table is clean, then give them a menu. Terus ngasih instruksi lagi, but be sure to give them time to read the menu. After a few minutes, go back to the table and blah 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 blah. Write the table number on the order. And then you need to be organized, Tomo. I'll be on kitchen and blah 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 as soon as possible. Remember to be polite. And you need to do is put this apron on and enjoy it. Ya, jadi si Annie ini kurang lebih memberi instruksi kayak gitu. Dan si Tomo itu merespon instruksi dari Annie. Ya, untuk responnya di sini ada that seems easy. Of course, then what? I hope I remember it all. No problem. Anything else? Sure. Nah, itu adalah respon dari si Tomo. Jadi kurang lebih si percakapan ini tentang si Annie nih pengen minta bantuan Tomo buat ngebantu menjalankan kafenya karena adiknya yang biasanya bantu si Annie itu lagi sakit, jadi nggak bisa bantu dia. Makanya Annie minta tolong Tomo dan ngasih beberapa instruksi, lalu si Tomo merespon dari instruksi si Annie tadi. Ya, kurang lebih isi dari percakapannya kayak gitu. Nah, here di sini saya punya beberapa contoh lagi cara giving instruction, reminding, and responding to instruction. Ya, ini di sini. Untuk pertama, giving instruction atau memberi instruksi. Biasanya memberi instruksi itu dijelaskan beberapa tahap ya. Ada first atau firstly, second atau secondly. Nah, baru instruksinya wash the glasses. Ada yang tahu nggak bedanya first, firstly, second, secondly? Ya, jadi bedanya tuh kalau first itu biasanya untuk situasi yang kurang formal atau tidak formal. Tapi kalau firstly itu biasanya untuk situasi yang formal. Contohnya kayak guru ngasih instruksi ke siswa,
Terus kalau ada lomba-lomba kayak gitu. Nah kalau first ini situasi yang tidak formal, contohnya tadi kayak di cafe gini. Terus ada lagi instruksi tambahan. Then put ice in the glasses. Make sure they have a menu. Pastikan mereka punya menu. Be sure to smile. Jangan lupa buat senyum. After a few minutes, after that, next. Nah, kalau udah instruksi pertama, barulah dikasih instruksi lagi. After a few minutes, after that, atau next. Setelah beberapa waktu, setelah itu, selanjutnya. Nah, terus ada lagi. The last thing you need to do is, yang terakhir harus kamu lakukan adalah, atau finally, akhirnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, instruksinya setelah itu, always atau never put your notebook down. Selalu atau jangan pernah untuk menyimpan buku catatan kamu, atau try to atau not to and bla 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 bla. Bisa juga you need to bla 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 atau it's important to bla 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 bla. Nah, ini tergantung dari si instruksinya itu sendiri. Terus ada juga yang reminding atau mengingatkan. Don't forget to give them some water. Jangan lupa untuk memberi mereka air. Remember to write it down. Jangan lupa untuk menulisnya. Ada juga nih responding to instructions. Merespon dari instruksi di atas. Nah, merespon dari ini semua. That seems easy. Kayaknya gampang kayak. Tadi ada nih di percakapan tadi. Of course. Okay. Sure. No worries. No problem. Nah, ini semua responding to instruction. Kurang lebih artinya sama kok, oke, atau ya baiklah kayak gitu kurang lebih. Terus ada lagi then what do I do? Terus apa lagi yang bisa aku lakukan? I hope I remember it all. Aku harap aku bisa mengingat semuanya. Setelah instruksinya diberikan, biasanya barulah mengatakan ini, I hope I remember it all. Nah, rata-rata semua yang ada di sini itu udah dipakai di contoh di percakapan ini, di antara Annie dan Tomo ini. Kalian bisa lihat lagi kalau misalnya kalian lupa, dan bisa kalian ulangi lagi kalau misalnya kalian masih belum paham dari isi percakapan ini. Tadi sudah saya jelaskan semua arti dari si ini. Oke. Kalian bisa tulis semua materinya dari percakapan ini, terus contoh-contoh dari giving instruction, reminding, and responding to instruction. Bisa kalian tulis semuanya di buku. Dan terakhir, tugas kalian, saya pengen kalian untuk membuat percakapan juga. Nggak usah banyak-banyak sih, 4-5 dialog aja. Percakapan dari, biar kalian ingat, percakapan dari orang tua kalian kepada kalian. Ya, jadi kalian coba tulis percakapan antara orang tua kalian dan kalian. Bagaimana orang tua kalian memberi instruksi kepada kalian. Contohnya di pagi hari. Misal, Udin, kamu bangun. Udah bangun, terus sikat gigi. Udah sikat gigi, terus makan. Udah makan, terus apa. Dan gimana sih cara kalian merespon dari instruksi yang diberikan oleh orang tua? Ya pasti kalian ingat dong, udah beberapa belas tahun bersama orang tua. Silakan tulis 5 dialog saja yang menjelaskan orang tua kalian memberi instruksi kepada kalian di rumah kalian. Bisa itu di weekday atau di weekend, karena pasti biasanya berbeda tuh instruksinya. Oke, sudah mengerti ya? Oke, saya ulangi kembali. Saya tadi udah menjelaskan semuanya, instruction and reminders tentang ini. Saya udah ngasih contoh juga dalam bentuk video, dan percakapan yang ada video saya sudah translate semuanya. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan untuk diulang lagi videonya. Saya udah jelaskan juga giving instruction, reminding, and responding to instruction, contoh-contohnya. Kalian bisa tulis semuanya di buku kalian, percakapan ini, terus contoh-contoh ini. Nah, tugas kalian, saya pengen kalian untuk menulis instruksi yang diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian. Gak usah banyak-banyak, cukup 4-5 dialog aja. Kalau mau lebih, ya monggo. Cuman minimal 4-5 dialog aja tentang instruksi yang diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian. Contohnya kayak tadi, misal, Udin, pertama kamu bangun, setelah bangun kamu mandi, setelah mandi kamu makan, udah makan,
laksanakan pembiasaan. Nah, kurang lebih instruksinya kayak gitu. Nah, juga jangan lupa untuk merespon dari instruksi orang tua kalian itu. Jangan lupa untuk menuliskannya juga ya. Hanya 4-5 dialog saja. Oke, saya tunggu pekerjaan kalian, tugas kalian di Google Classroom. Silahkan ditulis tugasnya di buku kalian masing-masing. Jangan lupa untuk difotokan. Saya tunggu tugasnya ya. Let's close this meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching this video and learning this material, instruction and reminders. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.